Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sonora, terima kasih Anda masih terus bersama dengan Sonora FM 98 Surabaya. Pagi hari ini di sela-sela kesibukan Anda, sahabat Sonora, kami hadirkan program Dialog Sambang Parlemen, hasil kerjasama Radio Sonora FM 98 Surabaya bersama dengan Radio Sonora Surabaya, part of Kompas Gramedia. Nah, sahabat Sonora, sekedar informasi, Komisi C DPRD Surabaya ini telah melakukan audiensi dengan Kementerian ATR BPN bersama dengan manajemen PT Pertamina pada tanggal 10 Oktober 2025 lalu di Jakarta untuk membahas sengketa tanah di Surabaya, terutama terkait dengan klaim lahan Egendom Fairponding 1278. Nah, langkah ini, sahabat, bertujuan untuk mencari solusi atas persoalan warga yang terkena dampak klaim Pertamina, serta menindaklanjuti sengketa tanah serupa dengan PT KAI dan sengketa lahan dengan Marinir yang saat ini juga sedang ditangani oleh Komisi C DPRD Kota Surabaya. Lantas apa saja hasil dari audiensi tersebut? Saya Andri Komarudin akan mengajak Anda, sahabat Sonora, selama 1 jam ke depan di pagi hari ini berbincang bersama M. Eri Irawan SEMKP. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya dari fraksi PDIP. Topik bahasan menanti oleh-oleh Komisi C dari ATR BPN, upaya mencari solusi persoalan dan sengketa tanah di Surabaya. Assalamualaikum Pak Eri, apa kabar? Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas. Matur Sehat-sehat. nuwun Pak Eri. Sekali lagi terima kasih pagi hari ini sudah menyempatkan berbincang bersama kami. Betul ya Pak ya, tanggal 10 Oktober yang lalu ke Jakarta Pak ya, teman-teman dari Komisi C Pak. Ya, terima kasih Mas. Kami dari Komisi C beberapa waktu yang lalu ke Kementerian ATR BPN, kemudian juga ke kantor PT Pertamina Persero untuk bagaimana mengkelirkan atau mengurai masalah terkait dengan sengketa lahan yang ada di Surabaya, terutama pada 2 BUMN Mas, yaitu Pertamina dan PT Kereta Api. Di Pertamina terkait dengan klaim Egendom 1278 di wilayah Darmo Hill, kemudian di Dukuh Pakis yang kira-kira itu luasnya menurut klaim mereka adalah 220 hektar begitu. Kemudian di PT KAI ada di 2 tempat, yaitu di Sawahan Baru dan di Joyoboyo. Ini juga ratusan parcel warga diklaim oleh PT KAI, sehingga ini kemudian menjadi concern kami di Komisi C untuk segera membantu warga mengurai masalah ini, Mas. Kalau boleh tahu berapa kakak Pak yang terdampak terkait dengan klaim dari kedua BUMN ini Pak, kalau di total? Ribuan ya, jumlahnya ribuan. Jadi kalau kita bisa membayangkan itu di Pertamina itu 220 hektar ya, gitu, itu udah ada ribuan kakak. Kemudian di PT KAI itu ada 209 parcel tanah warga di Sawahan Baru. Itu kalau di jumlah kakaknya mungkin bisa 2 kali lipatnya begitu Mas, karena ada 209 bidang tanah yang kemudian diklaim oleh PT KAI. Nah, ini yang kemudian harus diurai karena warga misalnya di Sawahan Baru itu telah memegang sertifikat hak milik yang sah dan resmi yang dikeluarkan oleh BPN. Mereka memegang itu sudah sejak tahun 1963, sejak 1970-an, dan sampai 2015 tidak ada masalah dalam proses peralihan hak. Tapi tiba-tiba tahun 2016 itu ada blokir gitu dari PT KAI yang kemudian membuat BPN memblokir atau menangguhkan semua permohonan peralihan hak atas tanah di wilayah itu, di 209 parcel milik warga. Oke, artinya permasalahan ini bermula ketika para warga ini ingin merubah, mengupgrade hak kepemilikannya, kemudian ternyata begitu ke BPN terblokir. Permohonan terblokirnya ini diajukan oleh kedua BUMN itu, begitu ya Pak Eri ya? Ya, jadi mereka misalnya, ataupun misalnya ketika akan mengagunkan itu ke bank, kemudian bahkan di kasus di Sawan Baru itu ada warga yang kredit
itu diagunkan sertifikatnya tahun 2016, 2015-an begitu ya. Kemudian udah lunas di atas tahun 2022, 2023 itu mereka akan royak ke BPN saja itu tidak bisa gitu. Yang ini kan tentu bukan hanya membuat warga tergantung soal digantungkan nasibnya Mm-mm, soal mm-mm, hak atas tanahnya, tapi juga mengganggu perekonomian warga karena bayangkan bagaimana warga kemudian aktivitas perekonomian tidak bisa berlanjut karena uh, uh, sertifikat hak milik yang dimilikinya itu tidak bisa digunakan di bank, sehingga mm-mm, itu mengganggu perekonomian warga. Dan itu dari situ ada UMKM, ada kemudian ada perusahaan, ada warga yang punya usaha, dan itu mereka menanggung secara ekosistem bisa belasan ribu karyawan, Mas. Kalau secara ekosistem ya, mm-mm. termasuk keluarganya itu tentu mengganggu perekonomian mereka. Bahkan ada Oke. warga juga yang akan memperpanjang kredit, ya, Mm-mm. memperpanjang kredit itu tidak bisa karena tanahnya sudah diblokir sehingga bank itu tidak mau begitu. Oke, baik. Eh, Setelah melakukan audiensi kemarin, apa saja Pak poin-poin yang bisa Anda sampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan kasus antara Pertamina dengan warga ataupun juga KAI dengan warga ini, Pak? Jadi yang pertama, DPRD Surabaya telah berkirim surat secara resmi ya, secara kelembagaan kepada Menteri ATR BPN untuk meminta Menteri ATR BPN menurunkan tim, membentuk tim, melakukan investigasi serta pendampingan terhadap masalah ini. Mhm, mhm, Sehingga kami berharap ini segera terurai. mhm, mhm. Halo Pak Eri? Kemudian yang kedua, kami Pertamina proses yang sedang melakukan, mereka posisi untuk yang proses ini dan kemarin Komisi C juga bersama Pemkot Surabaya ada Pak Wakil Wali Kota, kemudian ada DPR RI itu melakukan pertemuan juga dengan DPR RI. Karena sebelumnya kami juga telah bertemu Komisi 2 DPR RI, Mas, Mhm, untuk mhm, mengurai masalah ini dan DPR RI akan menindaklanjuti ini dengan langkah-langkah sesuai yang ada di sana untuk mhm, melakukan semacam upaya-upaya politik dan upaya-upaya regulasi begitu ya agar kejadian-kejadian ini yang sebenarnya bukan hanya di Surabaya tapi di banyak daerah lain di mhm, Indonesia bisa betul. segera terurai dan berkeadilan bagi warga. Karena selama ini banyak sekali hal-hal yang semacam ini kemudian tidak berpihak ke warga karena penyelesaiannya adalah warga diberikan hak guna bangunan di atas hak pengelolaan. Hak pengelolaannya Hmm, milik BUMN, kemudian warga hanya diberi hak guna bangunannya. Ya, ini mhm, yang mhm. kemudian tidak kita inginkan terjadi di kota Surabaya. Oke, baik. Eh Banyak yang mempertanyakan begini Pak Eri, apa yang menjadi alasan Pertamina ini mengklaim tanah warga ini berdasarkan agendum fair bonding? Memang mereka punya suratnya itu atau gimana sih ceritanya Pak? Jadi begini, di dalam proses sengketa ini tuh ada dua aspek sebenarnya. Yang pertama adalah klaim Pertamina itu tadi soal agendum itu pun kalau benar ya. Jadi itu pun kalau benar. Jadi agendum itu harus didapatkan dari hasil nasionalisasi perusahaan migas asing waktu itu di zaman 1960-an. Kemudian tanahnya diserahkan ke Pertamina. Nah, Mm-mm, yang di dalam hukum pertanian kita disebut sebagai hak barat. Nah, mm-mm, barat ini mengandung konsekuensi. Apa itu konsekuensinya? Konsekuensinya adalah harus dilakukan konversi terhadap hak barat itu ke dalam sistem pertanahan nasional kita dalam bentuk sertifikat. Nah, oke. ini berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria 1960 diberi tenggat waktu sampai September 1980. Jadi diberi Mm-mm, waktu 20 tahun untuk mengurus hak konversi atas agendum itu. Nah, mm-mm, tetapi begitu kami tanyakan ke Pertamina kemarin langsung bertemu dengan jajaran tim manajemen aset mereka. Mereka tidak mampu menjelaskan secara gamblang apa upaya yang dilakukan Pertamina untuk melakukan konversi terhadap klaim agendum itu. mm-mm, Nah, itu berdasarkan keputusan Presiden tahun 1999, itu bila tidak dilakukan konversi, maka otomatis tanah itu sebenarnya sudah menjadi tanah milik negara. Nah, di mm-mm, dalam posisi itulah warga kemudian melakukan eh, eh, upaya-upaya
itikat baik menempati lahan itu, kemudian mereka melakukan pengurusan sertifikat, melakukan jual beli, Mm-mm. kemudian bahkan ada pengusaha di situ yang sudah mendapatkan hak guna bangunan yang kemudian apa dibeli oleh warga, kemudian menjadi hak Mm-mm. milik dan seterusnya. Itu yang kemudian sebenarnya sah secara hukum. Nah, Mm. otomatis klaim itu gugur dengan sendirinya. Nah, kita Oke. bisa membayangkan berapa miliar uang warga ini yang sebenarnya sudah disetorkan ke negara Mm-mm. dalam proses apa peralihan hak tanah ini. Jadi berapa miliar uang warga yang sudah disetorkan ke warga selama ini selama puluhan tahun akumulatif ya, mulai dari bayar PBB, kemudian BPHTP jika ada peralihan hak Mm-mm. atas tanah Mm-mm. yang selama Mm-mm. ini aman-aman saja, itu kan itikat baik warga untuk memenuhi hukum-hukum yang ditetapkan oleh pemerintah, baik itu Mm-mm. misalnya ada Mm-mm. pajaknya, lain-lain yang kemudian Betul. ini seharusnya menjadi itikat baik yang dihargai oleh pemerintah. Jangan kemudian begitu ada klaim diblokir, nah terus gimana uang warga yang miliar rupiah yang sudah disetor ke pemerintah? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, BPN ini kan melakukan Mm-mm. blokir penangguhan hak administratif terhadap segala proses pengurusan peralihan hak atas tanah di wilayah Sawan Baru maupun di Joyoboyo maupun di wilayah Darmohil, Dukuh Pakis dan sekitarnya. Mm-mm. Nah, blokir ini sudah melampaui 30 hari. Nah, padahal kalau sudah lebih dari 30 hari, blokir ini seharusnya otomatis dicabut sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria tahun 2017. Sehingga Mm-mm. ini kita menyesalkan sekali bagaimana BUMN, Pertamina, dan PT KAI yang seharusnya memberikan contoh baik terhadap apresiasi penegakan hukum, apresiasi terhadap aturan-aturan hukum, dan ketaatan pada hukum, ini kemudian dilanggar oleh Mm. mereka sendiri. Mereka tetap melakukan tanpa solusi yang jelas sehingga warga kemudian dirugikan. Nah, ini kan seharusnya BPN juga berani tegas dan Mm-mm. tidak boleh lepas tangan karena seharusnya sudah otomatis seharusnya dicabut ini karena blokirnya Ya. karena sudah lebih dari 30 hari tanpa perpanjangan. Nah, perpanjangan hanya bisa dilakukan ketika ada perintah atau penetapan dari pengadilan. Oh, ini perlu dilanjutkan blokirnya untuk bagian dari proses di pengadilan. Tapi tidak ada gugatan dari PT KAI maupun PT Pertamina. Mereka hanya menggantung warga begitu nasibnya tidak Mm-mm. jelas. Mm-mm. Mm. Oke. Baik. Setelah semua duduk perkara ini mulai terungkap satu persatu ya, apa yang akan dilakukan sebagai upaya dari para warga ini untuk tetap dapat mendapatkan haknya? Apakah tidak untuk kemungkinan akan ada upaya hukum sampai beracara di pengadilan atau bagaimana? Ya itu menjadi salah satu opsi. Jadi sekarang yang sedang dilakukan bersama Pemkot Surabaya, kemudian bersama Komisi C dan DPR RI adalah memfasilitasi warga untuk bagaimana ini jalurnya terus dilanjutkan sampai Jakarta melalui DPR RI, kemudian sesuai dengan surat kami dari DPRD Surabaya ke Kementerian ATR, kami berharap Menteri ATR BPN segera menerbitkan tim atau membentuk tim untuk penyelesaian masalah ini. Dan ini seharusnya bisa menjadi contoh, saya kira, bagaimana penyelesaian konflik-konflik BUMN semacam ini seharusnya diterapkan di seluruh Indonesia. Saya berharap Surabaya bisa menjadi pilot project untuk penyelesaian masalah ini yang pro pada warga. Karena warga Hmm, sudah memegang sertifikat yang sah, yang kemudian ini juga diterbitkan oleh BPN dan BPN mengakui ya. sertifikat itu sah, tetapi sekarang diblokir. Mm-mm. Ini kan menggantung semuanya. Nah, ini produk hukum diterbitkan BPN sendiri, kemudian BPN sendiri yang melakukan blokir, dan ini sebenarnya juga bertentangan tadi saya sampaikan karena sudah lebih dari 30 hari tadi. Baik, penjelasan dari ATR BPN terkait dengan kondisi ini, mereka akan memberikan solusi apa ke depannya, Pak Eri? Ya, mereka berjanji akan membentuk tim begitu untuk membantu mengurai masalah ini dan kita Mm-mm. akan monitor lagi secara berkala begitu ya, agar ini tidak kemudian menggantung, kemudian tidak ada solusinya, hanya kemudian Mm-mm. kita lapor ke sana, kita lobby ke sana kemari segala macam, tapi tidak ada tindakan yang konkret dari Kementerian ATR maupun dari pihak kementerian terkait di pemerintah pusat. Kita berharap warga diberi kepastian karena ini terkait dengan bukan hanya soal hak atas tanahnya, tetapi juga hak perekonomian warga untuk bisa berkehidupan lebih baik, kemudian hak atas tempat tinggal yang layak, kemudian hak atas rasa nyaman segala macam yang kemudian hak atas kepastian hukum. Nah, ini yang Mm. kemudian tidak diindahkan oleh instrumen-instrumen negara dalam hal ini adalah Pertamina sebagai BUMN, KAI sebagai BUMN.
Begitu, Mas. Baik. Pak Eri, kalau mengaca pada regulasi yang ada, bagaimana sebenarnya posisi warga yang bersengketa dalam permasalahan tanah ini? Apakah mereka sebenarnya cukup kuat dan bisa memenangkan sengketa atau gugatan, Pak Eri? Cukup kuat karena sangat kuat, bahkan bukan hanya cukup kuat, ini sangat kuat posisi warga karena warga memegang sertifikat yang sah, Mas, sertifikat Mm-mm, mm-mm, hak yang sah. Baik itu kalau dalam konteks Sawan Baru ada SHM, kemudian dalam konteks di apa Darmo Hill, kemudian di Dukuh Pakis ada yang HGB, ada yang hak milik, kemudian di Joyoboyo ada yang hak milik. Nah, ini yang kemudian diterbitkan sendiri oleh BPN dan itu mm-mm, sah dan itu sampai sekarang tidak ada pencabutan apapun. Nah, itu mm-mm, yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kita harus melihat bagaimana proses penangguhan hak administratif atau blokir ini menjadi dugaan cacat prosedural yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. mm-mm, Kenapa? Karena sudah lebih dari 30 hari tadi. Jadi hak blokir itu atau permohonan blokir itu kan sebenarnya digunakan semangatnya adalah untuk melindungi pemohon. Nah, mm-mm. pemohon dalam hal ini siapa? PT KAI dan PT Pertamina. Betul. Nah, selagi mereka memproses hukum, mereka mengajukan permohonan blokir itu untuk melindungi pemohon. Tetapi Pertamina dan KAI sama sekali tidak menggugat warga. Mm, Itu apa? Apakah mereka tidak cukup yakin untuk memastikan bahwa itu memang tanah mereka? Karena mm-mm, dalam konteks Sawahan Baru misalnya, mm-mm. itu beberapa tahun yang lalu warga itu mau memperbaiki balai RW yang ada di sana, balai RW Oke. 3 Kelurahan Petemon. Mm-mm, Nah, karena diklaim oleh PT KAI, mereka mengecek, warga itu mengecek ke PT KAI, ini benar nggak ini tanahmu? Nah, ini mm-mm, benar nggak ini tanahmu? Maka dikeluarkanlah beberapa tahun yang lalu peta gambar situasi oleh PT KAI resmi nih, permintaan mm-mm. warga ke PT KAI resmi dikeluarkan. Maka Oke. digambarlah sama PT KAI itu garis putus-putus yang menandakan satu kompleks wilayah itu diklaim sebagai tanah mereka. Mm-mm, Itu beberapa mm-mm, tahun yang lalu ya. Tapi tiba-tiba 2025 kantor Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur yang ada di dalam gambar situasi PTKI itu bisa terbit sertifikatnya. mm-mm, Bisa terbit sertifikatnya menggunakan dilegitimasi mereka meminjam ini berdasarkan pengakuan warga yang sudah kita mm-mm, sampaikan ke BPN juga. Jadi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur meminjam sertifikat hak milik warga di sekitarnya. Jadi SHM warga ini menjadi legitimasi bagi Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur bahwa tanah mereka tidak dalam eh, sengketa PTKI. Nah, itu mm, kemudian diterbitkan sertifikatnya oleh Kementerian ATR BPN. Nah, mm-mm, dalam garis peta gambar situasi itu juga di salah satu rumah yang ada di dalam itu juga terbit peralihan hak atas tanahnya. Tetapi 209 persil warga kenapa nggak bisa? Bahkan SDN Petemon mm, 1 dan SDN Petemon 2 tidak bisa. Padahal juga mm-mm, ada di dalam gambar itu. Tapi kenapa yang lain bisa? Nah, ini kan standar ganda dari BPN. Nah, BPN tidak bisa menjawab terhadap itu. Mereka akan melakukan investigasi. Apakah ada kesalahan-kesalahan prosedur terhadap itu? Nah, ini yang kemudian sangat menyedihkan ya bagi warga. mm-mm, 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 Itu satu gambar. Kemudian gambar yang beberapa tahun lagi sebelumnya beda lagi, Mas. Nah, mm-mm, yang dikeluarkan oleh PT KAI juga, mereka mengarsir beberapa wilayah di mm-mm, Wisawahan Baru, tetapi permukiman warga tidak diarsir. Sehingga itu sebenarnya bukan milik PT KAI, tapi milik warga. Yang diarsir hanya mm, sebagian, termasuk pom bensin itu yang sekarang menjadi SPBU itu. Itu memang mm-mm, dulu milik ke PT KAI. Nah, yang diarsir hanya itu, yang lain nggak diarsir. Jadi ini beda-beda dan kemudian ini PT KAI dengan semena-mena begitu ya, ini melakukan langkah-langkah yang kemudian merugikan warga. Ini mau seperti apa juga kita juga sedih sekali di lapangan karena ya, ada warga yang kemudian harus terjerat utang karena masalah ini begitu, Mas. mm. Baik, Pak Eri, sebenarnya kasus ini sudah lama gitu ya, terjadi gitu ya. Secara resmi warga ini wadul ke DPRD Kota Surabaya itu kapan sebenarnya, Cak Eri? Warga wadul ke kami itu sekitar mungkin 4-5 bulan yang lalu ya, yang Mm-mm, kalau yang Sawan mm-mm, Baru. Demikian juga yang Pertamina. Kalau Pertamina itu di Darmo Hill dan Duku Pakis itu blokir mereka lakukan pada November 2023. mm, Sudah lebih dari setahun sekarang. Nah, kalau di Sawahan Baru ini menurut keterangan blokir dilakukan sejak 2016. Jadi sudah hampir 9 tahun, 10 tahun warga ini mm. dalam ketidakpastian. Nah, ini kemudian menjadi presiden yang sangat buruk bagi upaya kita untuk menegakkan supremasi hukum. Baik, Cak Eri.
terkait dengan peralihan hak tadi ya, dari BUMN ke warga gitu. Ini ada bukti, ada surat yang dikeluarkan dari BPN, surat resmi SHM gitu ya. Harusnya secara administratif di KI juga terrecord masalah peralihan hak itu kan, Pak Eri? Nah, ini yang kemudian seharusnya menjadi momentum untuk bagaimana juga membenahi bagaimana sistem tata kelola administrasi pertanahan di Indonesia ya. Jadi ini yang kemudian ternyata kok belum terintegrasi. Seharusnya kan kemudian mereka terikat dan segala macam dan seharusnya segera melakukan langkah. Dan selama ini kan mereka tidak melakukan langkah apapun, Mas. Coba bayangin ya, Hmm, berapa puluh tahun tanah itu kemudian dibiarkan, warga punya sertifikat, kemudian warga membeli dengan harga yang tidak murah, mm-mm, membayar PBB, membayar BPHTB dan seterusnya yang juga tidak mm-mm, murah bagi warga. Nah, ini mm-mm, biarkan begitu saja tapi kemudian tiba-tiba diblokir ya. Terus kemarin bagaimana begitu? mm. Baik. Referensi yang kemudian ini memang sangat kasuistis dan kami sudah berkomunikasi juga dengan asosiasi penghuni rumah dan tanah milik negara. Jadi Mm-mm, di Jawa Timur ada semacam asosiasi itu, Mas. Semacam mm-mm, asosiasi mereka para penghuni tanah atau rumah yang kemudian diklaim oleh negara. Nah, ini mm-mm, mereka sudah mengirimkan beberapa kajian juga. Kemudian kebetulan salah satu ketuanya adalah seorang praktisi hukum dan mm-mm, merujuk pada beberapa wilayah. Tetapi memang kita berharap agar penyelesaiannya, karena di beberapa tempat tadi saya sampaikan, itu solusinya adalah yang ditawarkan warga memiliki HGB di atas HPL. Nah, ya. HPL-nya, hak pengelolaannya, itu berada di BUMN, PT KAI maupun Pertamina, tapi ternyata HGB-nya bisa untuk warga. Ini Mm-mm, konteksnya, contohnya adalah sama seperti misalnya kita di kawasan industri ya. Misalnya di mm-mm, Rungkut itu kan ada kawasan industri milik salah satu BUMN. Itu KGB di atas HPL. Itu memang praktek wajar di kawasan industri karena tanahnya mm, milik BUMN, tetapi di atasnya adalah hak guna bangunan yang disewakan oleh investor-investor yang bisa sampai puluhan tahun. Tapi konteksnya kan berbeda untuk warga seharusnya, karena warga mm-mm, memegang sertifikat ini sejak awal. Beda dengan konteks kawasan industri. Kalau kawasan industri kan BUMN itu membeli tanah yang memang milik mereka. Yang kemudian itu mm-mm, disewakan lah dalam tanda kutip begitu. Kenapa mm-mm, HGB di atas HPL bukan hanya perjanjian sewa, itu bagian untuk eh, memastikan kelangsungan usaha dalam waktu puluhan tahun dan kemudian ini bisa juga untuk menjadi jaminan produktif ke perbankan. Nah, tapi kan ini berbeda karena warga membeli mm-mm. tanah ini gitu. Iya. Membeli tanah ini sejak tahun 1970. Tanah itu kan awalnya dalam konteks sawahan baru itu kan sebenarnya tanah negara ya. Tanah Mm-mm, negara sesuai undang-undang kemudian dibeli oleh warga. Itu ada bukti belinya. Jadi mereka mm, beli ke negara, dibelinya. mm-mm, Nah, itu kemudian kok tiba-tiba diklaim. Nah, ini kan yang kemudian menjadi eh, menyedihkan bagi warga. Kerugiannya sudah kalau dihitung sama inflasi segala macam bisa miliar rupiah ini Mas. Nah, ini uang warga yang kemudian menguap begitu saja kalau kemudian diblokir gitu. mm-mm, mm. Oke. Tadi Itu Mas. dijanjikan oleh ATR BPN akan mengkaji, kemudian juga akan melakukan investigasi secara internal. Hasil dari pengkajian atau investigasi nanti ini kira-kira itu apa? Apa pengakuan surat-surat yang dimiliki oleh warga sehingga menyelesaikan sengketa atau akan berlanjut secara acara peradilan atau gimana dengan pembuktian-pembuktian yang ada nanti atau gimana? Ya, ini kita masih menunggu ya, tapi kita Mm-mm. berharap ini prosesnya adalah tidak sampai berlarut-larut. Nah, ini Oke. Kementerian ATR masih akan berkoordinasi dengan kementerian terkait, baik itu sekarang Badan Pengaturan BUMN, kemudian dengan Danantara, kemudian juga dengan Kementerian Koordinator bidang infrastruktur yang menjadi koordinator di bidang ATR BPN, untuk sama-sama duduk bersama mengurai masalah ini, termasuk menunggu pendapat pendampingan hukum dari aparat penegak hukum. Hmm. Proses nanti kita berharap sepenuhnya dialihkan ke warga. Jadi bukan win-win solution ya. Kalau Heeh, win-win heeh. solution sebenarnya warga ini kalah begitu karena Betul, betul. mereka win-win mereka kemudian juga menguasai tanah itu padahal tanah ini milik milik, Iya. milik warga begitu. Kan Mm-mm. istilahnya begini, kalau kita punya apa? Kita punya tanah, kita beli tanah, kemudian ada orang datang ikut numpang di situ misalnya
kemudian mengklaim tanah itu, masa kemudian kita memberikan ke orang itu. Nah, ini kan Hmm. menjadi problem. Kita berharap agar penyelesaiannya benar-benar berkeadilan, termasuk bila kemudian ini harus berujung ke pengadilan, ini Hmm. harus tetap Hmm. memiliki rasa keadilan ke warga. Karena dalam beberapa konteks, beberapa kasus itu, misalnya PT KAI itu hampir selalu menang di pengadilan. Nah, Hmm. dengan apa namanya, dengan alasan itu gambar situasinya seperti itu. Nah, ini kan Hmm. menjadi problem gitu Mas. Jadi warga kemudian harus menyewa ke PT KAI, kemudian dia kehilangan hak miliknya segala macam. Padahal mereka membeli ini, kecuali mereka menempati ya. Ini misalnya memang milik tanah milik PT KAI, kemudian mereka tempati. Hmm. Ini kan Hmm. enggak. Baik, Mereka baik. Hmm. Baik. Eh, Pak Eri, tinggal ditunggu saja. Berarti intinya dari upaya yang dilakukan begitu. oleh teman-teman ATR BPN ini nanti akan hasilnya seperti apa. Kalau dari tadi kita lebih banyak discuss nih dari sisi warga, kemudian dari apa rekomendasi-rekomendasi yang dipersiapkan oleh ATR BPN, kajian-kajian. Kita ingin tahu dari sisi BUMN-nya, Pertamina sebagai yang mengklaim gitu ya. Eh, apa alasan utama mereka mengklaim? Hanya dasarnya ada surat agendum itu atau sama kasusnya dengan KAI? Punya gambar aslinya atau gimana sebenarnya, Pak Eri? Ya dasarnya dia hanya agendum itu, tapi ketika kami di sana itu bertanya tentang batas-batas, mereka juga tidak bisa menjelaskan secara gamblang. Jadi hanya ada agendum 1278 gitu, mereka tidak bisa menjelaskan secara gamblang itu di mana batasnya segala macam, karena itu eh, apa namanya, mereka juga tidak pernah melakukan upaya-upaya konversi terhadap hak agendum itu, yang ini kemudian seharusnya tanah itu menjadi tanah milik negara, tanah yang dikuasai sepenuhnya oleh negara. Kalau BUMN ini kan entitas negara, tetapi kekayaannya kan dipisahkan. Sehingga Mm-mm, kalau misalnya tanah itu dimiliki negara, warga ketika bertransaksi dengan negara untuk membeli tanah itu atau menggunakan tanah itu dan seterusnya, mereka sah begitu. Apalagi di situ kan ada pengembang juga yang kemudian mendapatkan hak guna bangunan terhadap tanah itu, betul. dan itu resmi Mm, sah prosedural yang kemudian dibeli oleh warga dan seterusnya kan. Ini yang kemudian harus kita benar-benar cermati agar tidak ada lagi keputusan nantinya yang kemudian merugikan warga. Ini bayangkan coba, orang yang di situ mau memperpanjang kredit ke bank karena mm-mm, situasi ekonomi dan seterusnya yang kemudian sekarang penuh tantangan, mereka memperpanjang tenor kreditnya ke bank itu sudah nggak bisa, Mas. Nah, nggak ini bisa. bayangkan bagaimana dia cara membayar karyawan, bagaimana kemudian dia harus melanjutkan bisnisnya. Di situ kan ada banyak sekali tempat usaha, toko, kemudian UMKM, dan ada juga warga yang punya usaha di tempat lain tapi menggunakan sertifikat di situ sebagai jaminannya. Nah, ini kemudian kalau dihitung secara kerugian ekonomi ini luar biasa sekali. Mm, Di samping ketidakpastian hukum tadi. mm, mm. Eh, kita pakai skenario terburuk. Katakanlah sampai apa terjadi apa acara di pengadilan gitu ya, upaya upaya hukum di pengadilan gitu ya. Eh, Warga ini gimana nanti? Biaya beracaranya ditanggung oleh pemerintah apa juga harus sediain dana sendiri juga beracara di pengadilannya nanti, Pak Eri? Nah, ini yang kemudian juga menjadi tantangan ya bagi warga, karena untuk beracara di pengadilan ini juga butuh waktu yang kemudian menyita apa energi warga yang luar biasa, di samping soal biaya, misalnya biaya transportasi, kemudian kalau misalnya ada eh, apa kuasa hukum juga harus ada biayanya, kecuali yang memang kita bisa menggandeng LBH yang kemudian pro bono begitu ya. Nah, ini Mm, sedang kita mm. upayakan, termasuk ini menjadi momentum. Kemarin saya sampaikan agar sebenarnya dalam konteks ini kan skala besar begitu, konflik yang besar. Iya. Tapi ada juga beberapa konflik-konflik kecil yang kemudian juga butuh perhatian kita. Nah, ini menjadi momentum bagi pemerintah kota, mumpung setelah ini ada pembahasan APBD Mm-mm, 2026, untuk mengalokasikan biaya yang cukup dalam proses anggaran di pemerintah kota untuk pemberian bantuan hukum kepada warga yang dirugikan atau warga yang berkonflik secara hukum. Ini harus diberikan kepada warga-warga yang berhak begitu. Memang ada mm-mm, perdanya, tapi kita mendorong agar
ada anggaran yang lebih besar, anggaran yang cukup begitulah yang memadai agar warga itu ketika berkonflik secara hukum bukan hanya soal pertanahan ya, tapi juga konflik-konflik misalnya konflik soal apa namanya soal dia kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari misalnya perusahaan yang lebih besar atau kemudian pihak-pihak yang lebih besar itu pemerintah berada di sisi warga dengan memberikan bantuan hukum secara gratis di mana kuasa hukumnya dibayar oleh pemerintah, kemudian prosesnya ini kemudian dikawal juga oleh pemerintah. Nah, kita berharap ini bisa didorong ke arah sana menjadi momentum begitu kira-kira agar ke depan warga yang berurusan secara hukum bukan hanya untuk soal pertahanan bisa mendapat bantuan yang layak dari pemerintah. Oke, lek sik gurung ono kedadian kabeh gak sadar gitu ya Pak Eri. Gitu. Baik, Pak Eri, kembali lagi ke permasalahan sengketa tanah antara Pertamina, KAI ataupun dengan warga ya. Eh, Murni dalam konteks perkara ini Pemkot tidak ada sangkut pautnya ya. Ini murni warga bersama dengan apa head to headnya bersama dengan BUMN yang bersangkutan, kemudian ATR BPN ini mencari solusi di dalamnya. Atau gimana Cak Eri? Ya, tidak ada sangkut pautnya dalam konteks konflik kepemilikan tanah ya. Dalam konteks keberpihakan ke warga, Pemkot tentu ada sangkut pautnya dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota, termasuk apa wakil wali kota juga mendampingi warga dan juga sudah turun ke lokasi. Kemudian di Sawahan Baru juga dinas-dinas terkait juga sudah turun, termasuk karena di Sawahan Baru itu ada aset milik pemerintah kota yang digunakan oleh Sekolah Dasar Negeri Petemon. Di situ ada anak-anak juga yang melakukan proses pendidikan di sana. Nah, ini kalau tiba-tiba Baik. Baik. Sepertinya koneksi kita dengan Cak Eri sedikit terganggu. digunakan oleh PT KAI, terus ini anak-anak ini modifikasi aset tepat dan mentok begitu. Baik. Pihak Pertamina ini lagi-lagi yang banyak menjadi pertanyaan masyarakat adalah seperti biasanya sebuah korporasi apalagi sekelas BUMN besar seperti Pertamina ya, bagian pencatatan asetnya itu kan pasti punya fungsi gitu kan. Pasti dia akan terus mengupdate bagaimana aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Nah, ini kok sampai tidak melakukan konvergensi surat dari waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang ya. Sampai lepas gini tetapi masih main klaim aja. Sebenarnya kan udah jelas kalau berdasarkan aturan mau model klaim kayak apa udah overtime. Istilahnya kalau dalam pertandingan sepak bola kan sudah begitu ya Cak Eri ya. Emang kalau sudah melebihi batas waktu yang ditentukan kan secara hukum kan dipastikan sudah tidak punya hak atas kepemilikan aset itu. Tapi kok masih ngoyo dalam tanda petik itu. Kenapa kira-kira jadi? Ya seharusnya seperti itu ya, dan kami juga sudah mengundang pakar hukum pertanahan dari Universitas Airlangga, termasuk dalam konteks blokir 30 hari tadi sudah dinyatakan sebenarnya yaitu merupakan tindakan yang keliru dari Kementerian ATR BPN, termasuk proses tidak melakukan konversi ini juga keliru dalam waktu yang jelas dari Pertamina, bukan kemudian berdasarkan mau mereka sendiri dengan tekanan-tekanan administratif ke warga begitu. Artinya kalau ada aspek human error, keliru tadi, ada unsur kesengajaan, bisa diaspek pidanakan dong? Kalau dalam konteks Undang-Undang Pokok Agraria untuk konversi hak tanah, itu kan berarti mereka kemudian oleh negara, tanahnya kemudian dikuasai oleh negara. Itu dari satu sisi ya. Nah, kalau kemudian dari sisi Pertamina mau memproses karyawannya yang tidak melakukan upaya konversi ini kok misalnya lupa dan segala macam, ya monggo itu diserahkan dalam mekanisme internal Pertamina, tapi jangan kemudian, kalaupun benar ini klaim agendum ya, kalaupun benar, kemudian itu kemudian yang menjadi korban adalah warga, karena warga sudah puluhan tahun di sana begitu. Oke. Peralihan tadi menarik untuk dibahas, peralihan hak kepemilikan ya. Dari para warga yang sudah bertahun-tahun menempati aset itu, kemudian ada klaim agendum di dalamnya. Warga sendiri
peralihan dari pihak korporasi BUMN ke warga ini juga mereka punya bukti, Pak Eri. Mereka tidak membeli dari Pertamina, jadi itu kan Oh, sebenarnya tanah negara. Kemudian yang mereka membeli dari proses itu, termasuk pengembang. Ada pengembang juga di situ mm-mm, yang mm-mm, kemudian mengurus HGB. Jadi kalau pengembang kan awalnya memang HGB dia. Nah, sebelum mm-mm, kemudian dibeli oleh orang, kemudian menjadi sertifikat hak milik. Nah, ini yang kemudian apa namanya, dalam prosesnya tiba-tiba diblokir oleh Pertamina pada November 2023. Dan itu sudah puluhan tahun kan ada yang tinggal di situ. Kemarin termasuk ada perwakilan warga yang kita ajak ke Kementerian ATR dan BPN, kemudian yang kita ajak juga ke Pertamina, ada yang sudah ada di situ sejak tahun 80, 90, bahkan di Sawan Baru sudah ada yang sejak tahun 73, 78, mm, dan mereka membeli, ada semua bukti pembelian ke mm, negara. mm, mm. Katakanlah nanti dibuka blokirnya gitu. Apa ini akan menyelesaikan masalah? Karena tidak menutup kemungkinan nanti kapan lagi diklaim lagi agendomnya gitu kan ke depannya. Ya kalau sudah dibuka blokirnya, kemudian ini dinyatakan clear begitu, ya warga bisa melakukan proses peralihan hak atas tanahnya secara Hmm. normal seperti warga di tempat-tempat yang lain. Nah ini juga berkat konflik ini yang kemudian mengemuka. Ini kan eh, harga tanah di situ kan kemudian menjadi Ya, orang menjadi baik, baik. ya, ini kan bukan hanya orang tua ke anaknya. Dan yang lebih parah ini kan merugikan masa depan ekonomi warga. Iya. Apa harga jual di situ turun karena konflik ini begitu. Nah, ini Mm-mm. bagaimana Pertamina dan KAI kemudian tidak punya rasa welas asih begitu ke warga, ya hanya kemudian sepihak melakukan pemblokiran. Termasuk Kementerian ATR seharusnya segera melakukan pencabutan atas blokir itu sehingga warga bisa melakukan peralihan hak atas tanahnya, kemudian mengagunkan dan segala macam yang kemudian ini bisa berpihak ke warga begitu. Baik. Dari hasil audiensi, apa saja rekomendasi dari teman-teman dari komisi Anda yang hadir dalam pertemuan itu yang harus dilakukan dalam waktu cepat, hanya bukan hanya apa ya wacana-wacana saja gitu. Take Ya. actionnya apa yang harus dilakukan dalam waktu cepat oleh ATR BPN maupun Pertamina? Ya, yang pertama itu tadi sesuai surat yang kita sampaikan, harus ada segera tim investigasi yang turun ke lapangan. Kemudian tim yang melakukan monitoring terhadap penyelesaian kasus ini dengan timeline yang jelas. Nah, misalnya berapa minggu, berapa Mm-mm. bulan, Mm-mm. itu harus jelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemblokiran harus dicabut dulu. Jadi yang Mm-mm. 30 hari yang sudah lewat, bahkan kalau dalam konteks Sawan Baru kan pemblokiran sudah bertahun-tahun, termasuk Betul. di Pertamina ini sudah lebih dari 1 tahun pemblokiran. Nah, ini Mm. harus dicabut dulu sehingga warga Baik, bisa melakukan baik. proses peralihan hak atas tanahnya. Silakan Pertamina dan PT KAI kalau mereka merasa benar melakukan upaya-upaya yang diperlukan oleh mereka. Nah, ini kan kemudian mereka tidak melakukan Upaya apapun gitu ya. Mm. ya, tapi melakukan penggantungan terhadap nasib warga. Ini kan ya, jadi mereka tidak melakukan upaya apapun untuk mengurus asetnya, tetapi Mm-mm. kemudian melakukan pemblokiran. Nah, Iya. ini kan terus maunya apa begitu? Hmm. Oke, oke. Baik, baik. Pak Eri pinginnya ngobrol lebih banyak, tapi waktu juga yang membatasi kesempatan kita dalam diskusi kali ini. Eh, apa yang menjadi trigger, poin-poin yang bisa Anda sampaikan ke masyarakat luas terkait dengan kasus ini? Karena kasus ini banyak menyita perhatian Wong Surabaya loh Pak ya. Jangan sampai sekarang aku aman, aku punya SHM, tapi bekas apa BUMN jadinya nanti gini juga kasusnya gitu kan. Nah, apa yang harus Ya. dilakukan oleh warga yang belum terdampak saran Anda agar preventif untuk kita semua ke depannya, Pak Eri? Ya, yang jelas yang pertama memang perlu segera dilakukan upaya-upaya pemetaan terhadap masing-masing wilayah kita, bagaimana yang potensi-potensi pada konflik pertanahan itu dilakukan. Karena belajar dari kasus ini, begitu kami melakukan sidak ke Sawahan Baru itu, Mas, Mm-mm. sidak ke Sawahan Baru untuk mengecek soal klaim tanah PT KAI itu, tiba-tiba di medsos saya itu
juga di DM juga oleh warga di wilayah lain begitu yang juga masalah yang sama ternyata terhadap PT KAI. Termasuk tiba-tiba juga kemarin ada laporan dari warga Joyoboyo. Nah, mereka membeli tanah, itu resmi membeli tanah dari salah satu BUMN, bukan PT KAI, yaitu PT Boma Bisma Indra yang sekarang sudah pilot, sudah tutup. Nah, itu aset likuidasinya dibeli, itu sah, ada jual beli semuanya. Itu dari BUMN PT Boma Bisma Indra. Mereka beli dari situ, nah, tapi kemudian diklaim KAI juga. Lah ini gimana? Mereka beli dari BUMN lain yang itu sah dan sudah ada SHM-nya terbit dari BPN. Setelah pembelian itu dibalik nama segala macam, tapi kemudian diklaim oleh PT KAI. Nah, ini kan kemudian menjadi rumit dan menyedihkan bagi warga. Sehingga kita berharap ini segera clear dan dilakukan segala upaya-upaya dari baik itu semuanya nanti pemerintah kota, BPN untuk segera mengklirkan masalah-masalah serupa. Karena tidak hanya di wilayah-wilayah yang saya sebutkan tadi, masih banyak wilayah-wilayah juga yang berkonflik seperti di kemudian di sekitar Pasar Turi, kemudian baik. Kemarin ada pemberitaan Pak Eri sebelum kita closing. Pemprov juga ternyata aware terhadap permasalahan yang terjadi di Surabaya terkait dengan kasus agendum ini dan berjanji akan membuat DEX bersama lintas instansi untuk upaya klarifikasi dan mencari titik temu. Sudahkah mendengar kabar ini, Pak Eri? Ya, jadi juga koordinasi juga dengan pemerintah provinsi dan itu menjadi kabar baik ya karena semua bergotong royong untuk membantu menyelesaikan permasalahan warga. Tentu dalam konteks Pemprov Jawa Timur nantinya juga harus mengarah ke daerah-daerah lain di luar Surabaya yang juga memiliki konflik-konflik serupa seperti di Jember yang juga dengan PT KAI, kemudian dengan perusahaan perkebunan di beberapa wilayah dan ini yang harus segera dituntaskan juga. Nah, kita berharap dengan kolaborasi semua pihak ini semuanya nanti menjadi clear untuk warga Sawangan, untuk warga Darmo Hill, warga Duku Pakis, warga Joyoboyo, kemudian warga di Wonokromo, warga di Pacar Kepling, segala macam semua bisa menjadi clear dan baik. Ada keputusan yang berkeadilan dan juga yang ingat adalah presidennya menggalakkan 3 juta rumah tetapi BUMN-nya yang notabene adalah instrumen negara ternyata tidak cukup mampu menjelaskan itu, malah perumahan-perumahan yang sah milik warga ada sertifikat hak miliknya itu coba dalam tanda kutip kemudian diambil diklaim oleh BUMN gitu ya. Ini kan kemudian kita sesalkan, seharusnya sinergis dong, harus didukung, jangan sampai kalau misalnya itu diklaim diambil dirampas oleh BUMN akhirnya kan kebutuhan terhadap rumah semakin tinggi lagi karena warga kehilangan rumah kan begitu. Baik. Kita berharap semua dari perbincangan ini ada benar-benar solusi yang pro kepada masyarakat ya terkait dengan permasalahan sengketa lahan ini. Karena memang ini bukan cerita baru, udah cerita lama berpuluh tahun, makan energi, makan pikiran juga, harapannya selesai ada solusinya gitu ya Pak Eri. Pak Eri matur nuwun sangat. Sampun bersama dengan sahabat Sonora pagi hari ini. Tidak terasa sahabat Sonora kita sudah ada di penghujung acara Dialog Sambang Parlemen episode kali ini ya. M. Eri Irawan SEMKP ya sudah bersama kita. Selamat pagi Pak Eri. Mas, makasih Mas. Sahabat Sonora, saya Andre Komarudin mewakili segenap kru yang bertugas pagi hari ini harus pamit undur diri. Terima kasih banyak atas segala perhatian Anda. Sampai jumpa di program Dialog Sambang Parlemen berikutnya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.